Tahukah kamu bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk kontribusi nyata kita untuk pembangunan negara? Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan bantuan sosial. Sekarang mari kita bahas salah satu kewajiban di perpajakan, yaitu surat pemberitahuan tahunan atau SPT adalah salah satu laporan pajak yang harus diisi dan dilaporkan oleh setiap wajib pajak setiap tahun. Biasanya paling lambat 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Sebagai warga negara yang memiliki penghasilan, kita wajib untuk melaporkan pajak penghasilan setiap tahunnya melalui SPT tahunan. Nah, untuk SPT tahunan sendiri itu memiliki 3 jenis formulir. Yang pertama itu ada SPT 1770SS, yang kedua ada SPT 1770S, dan yang terakhir ada SPT 1770. Di mana SPT 1770SS ini merupakan formulir SPT tahunan yang dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta per tahunnya dan hanya dihasilkan dari satu pemberi kerja. Dan untuk kriteria dari SPT 1770SS ini, yang pertama itu adalah orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan tetap. Yang kedua itu adalah memiliki penghasilan dari satu tempat kerja. Yang ketiga, untuk penghasilannya itu tidak lebih dari 60 juta per tahun. Dan yang terakhir, tidak memiliki penghasilan lain, misalnya seperti usaha atau juga pekerjaan bebas dan lain sebagainya. Tujuan dan fungsi dari SPT 1770SS ini yang pertama untuk melaporkan penghasilan selama 1 tahun. Yang kedua itu melaporkan pajak yang telah dipotong oleh pihak pemberi kerja. Dan yang terakhir itu untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Untuk cara pelaporannya sendiri itu yang pertama bisa dilakukan melalui DJP online, atau yang kedua bisa dilaksanakan secara manual dengan cara mendatangi langsung ke kantor pajaknya. Dan biasanya prosesnya itu cukup mudah karena datanya itu tuh akan otomatis masuk berdasarkan pada bukti potong pajak dari tempat kerjanya langsung. Contoh kasusnya itu kayak seorang karyawan yang bernama Andi itu bekerja di satu perusahaan dengan gaji 5 juta per bulannya. Maka jika ditotalkan secara selama 12 bulan, selama 1 tahun, maka penghasilan Andi itu adalah 60 juta per tahunnya. Dan karena hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja atau dari si perusahaan tersebut, maka Andi itu melaporkan pajak penghasilannya itu menggunakan SPT 1770SS. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada formulir 1770S. Formulir ini biasanya digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun. Serta juga bisa yang memiliki penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, atau yang memiliki pekerjaan sampingan lain. Pengisian formulir 1770S ini diperlukan bukti potong dari formulir 1721A1 atau 1721A2 dari pemberi kerja. Pertama, formulir 1770. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas seperti pedagang, dokter, notaris, freelancer, dan lain-lain. Bisa juga digunakan oleh mereka yang memiliki penghasilan campuran, misalnya dari pekerjaan dan usaha. Biasanya, pengisi formulir ini perlu menampilkan laporan keuangan atau menggunakan nama penghitungan penghasilan neto. Nah,
baik teman-teman, di sini kita sudah masuk di Google Chrome. Di sini silakan teman-teman untuk ketik pencarian DJP online ya. Nah, baik teman-teman, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman untuk klik pada bagian DJP online. Baik teman-teman, kita sudah masuk di website DJP online. Di sini ada menu, sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK terhadap NPWP? Nah, di sini bagi teman-teman yang memang belum melakukan pemadanan, saya sarankan teman-teman untuk melakukan pemadanan terlebih dahulu. Untuk caranya sudah saya buatkan tutorialnya secara lengkap. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pemadanan, silakan teman-teman untuk klik link yang berada di kolom deskripsi. Di situ saya sudah sertakan tutorial untuk pemadanan NPWP ya teman-teman, supaya nantinya untuk datanya sudah sinkron atau sudah terintegrasi antara NIK dan NPWP. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan pemadanan NPWP, langsung saja silang untuk menu iklan tadi ya. Baik teman-teman, ini adalah tampilan login di aplikasi DJP online. Silakan teman-teman untuk masukkan NIK atau NPWP. Bagi teman-teman yang sudah melakukan pemadanan, teman-teman bisa login menggunakan nomor induk KTP. Kemudian silakan teman-teman untuk klik kata sandi, kemudian isi kata sandi, kemudian isi kode keamanan. Nah, bagaimana jika seumpamanya teman-teman lupa akan akun dari DJP online ini? Silakan teman-teman untuk lupa kata sandi ya. Nah, namun untuk lupa kata sandi teman-teman wajib memiliki e-pin. Nah, untuk cara lupa kata sandi kemudian cara mendapatkan e-pin sudah saya bahas juga tutorialnya secara lengkap di channel saya. Bagi teman-teman yang berkendala terkait hal tersebut, silakan teman-teman untuk melihat video atau solusi berkaitan tentang cara mendapatkan e-pin kemudian cara untuk mengatasi lupa kata sandi. Baik teman-teman, silahkan teman-teman untuk isikan NIK kemudian kata sandi ya. Jika sudah, silahkan teman-teman untuk klik login. Baik teman-teman, di sini kita sudah masuk ke akun dari DJP online. Di sini langsung saja kita masuk ke tutorial untuk pelaporan SPT tahunan teman-teman ya. Pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah memegang bukti potong dari perusahaan, sehingga teman-teman nantinya akan langsung input sesuai dengan instruksi yang nanti akan saya berikan. Nah, pada menu ini silakan teman-teman untuk klik 3 garis pada pojok kanan atas. Kemudian di sini muncul informasi, profil, bayar, lapor dan layanan. Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik pada menu lapor. Nah, baik teman-teman, kita sudah masuk ke menu pelaporan. Di sini ada pelaporan, kemudian pra pelaporan. Di sini silakan teman-teman untuk scroll ya sampai bawah. Ini ada menu pengisian SPT secara elektronik atau e-filing ya teman-teman. Di sini ada 3 formulir. Yang pertama mengunduh formulir, kemudian yang kedua mengisi langsung di situs web. Yang ketiga yaitu bea materai. Selanjutnya ada juga e-SPT ya teman-teman. Nah, di sini yang kita pilih yaitu pada bagian e-filing. Baik teman-teman, kita sudah masuk di menu e-filing. Di sini ada riwayat pelaporan SPT di tahun lalu. Karena di sini kita akan lapor SPT di tahun ini, maka silakan teman-teman untuk klik buat SPT. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah masuk pada menu e-filing. Formulir SPT, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini silakan teman-teman untuk klik tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Klik saja tidak. Kemudian di sini apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, pada bagian ini silakan teman-teman untuk melihat pada nomor 8. Ketika penghasilan bruto teman-teman lebih dari 60 juta, silakan teman-teman untuk klik tidak. Nah, dan bagi teman-teman yang memang penghasilan brutonya atau nomor 8 dari SPT teman-teman kurang dari 60 juta, maka silakan teman-teman untuk klik ya. Nanti teman-teman bisa menonton video yang satunya, yaitu berkaitan tentang pelaporan SPT tahunan di bawah 60 juta.
Namun pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan SPT tahunan di atas 60 juta. Kemudian nanti muncul pertanyaan, Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilihlah POM yang akan digunakan. Di sini silakan teman-teman untuk klik dengan panduan. Di sini muncul SPT 1770S dengan panduan, silakan diklik. Di sini muncul data formulir, tahun pajak, status SPT, kemudian pembetulan. Untuk tahun pajak, silakan teman-teman bisa lihat pada SPT teman-teman itu untuk pajaknya tahun berapa ya. Di sini karena saya akan melaporkan tahun 2023, maka saya akan klik tahun 2023. Kemudian untuk status SPT di sini otomatis normal ya teman-teman. Kemudian jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Baik teman-teman, ini adalah halaman kedua dari 18, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini silakan teman-teman untuk klik tambah. Baik teman-teman, di sini muncul bukti potong baru. Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama jenis pajak, kemudian NPP pemotong atau pemungut pajak, kemudian nama pemotong atau pemungut pajak, kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan, kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, baik teman-teman, untuk jenis pajak silakan teman-teman isikan pasal 21 ya. Kemudian untuk NPP pemotong silakan teman-teman bisa melihat pada kolom ini ya. Di situ ada NPP pemotong, silakan teman-teman untuk input NPP pemotong. Kemudian silakan teman-teman untuk klik enter, nanti akan muncul nama perusahaan di nama pemotong. Nah, baik teman-teman, dan bagi teman-teman yang berkendala ketika memasukkan nomor NPP perusahaan, namun tidak muncul nama perusahaan, pastikan terlebih dahulu teman-teman meminta nomor NPP yang benar. Takutnya ada kesalahan pada pencetakan. Nah, selanjutnya yaitu tanggal bukti pemotongan. Teman-teman bisa lihat pada bagian bawah. Di situ ada tanggal bukti pemotongan ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk input sesuai dengan SPT teman-teman. Selanjutnya adalah jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, di sini silakan teman-teman lihat pada nomor 20. Silakan teman-teman untuk mengisikan nomor 20 di jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jika semuanya sudah diisi, silakan teman-teman untuk klik simpan. Nah, baik teman-teman, dan ini sudah berhasil ditambahkan ya. Di sini silakan teman-teman untuk scroll ke bawah dan kemudian klik selanjutnya. Halaman ketiga dari 18, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini silakan teman-teman untuk melihat pada nomor 14, yaitu jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 ya teman-teman. Silakan teman-teman input sesuai dengan bukti potong teman-teman. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman keempat dari 18, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini halaman ke-8 dari 18. Di sini silakan teman-teman untuk memasukkan harta yang diperoleh pada tahun 2023 atau pada tahun SPT teman-teman dilaporkan. Nah, di sini caranya yaitu silakan teman-teman untuk klik tambah. Di sini ada menu harta baru atau new asset. Di sini silakan teman-teman untuk input ya. Di sini ada kode harta, kemudian nama harta, tahun peroleh, harga peroleh dan keterangan. Nah, di sini untuk kode harta banyak ya, ada dari mulai uang tunai sampai banyak sekali teman-teman. Ada sepeda, kemudian sepeda motor. Nah, di sini karena memang di tahun 2023 saya membeli handphone,
Jadi saya akan klik pada peralatan elektronik dan furnitur ya teman-teman. Nah, di sini nama harta ketik aja handphone. Kemudian untuk tahun peroleh, di sini tahun perolehnya tahun 2023 atau pelaporan SPT teman-teman. Kemudian untuk harga perolehnya silakan diinput sesuai teman-teman. Kemudian untuk keterangannya handphone apa ya teman-teman. Baik teman-teman, kemungkinan dari teman-teman akan bertanya, Kak, saya di tahun 2023 tidak membeli apapun. Nah, di sini teman-teman wajib untuk isi ya, karena jika tidak diisi, tidak akan bisa klik ke tahap selanjutnya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki hutang? Di sini klik saja tidak, atau bagi teman-teman yang memiliki hutang, yaitu ke bank atau ke apapun, di sini teman-teman bisa juga klik ya. Namun saya sarankan klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Klik saja tidak. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Halaman ke-12 dari 18, status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, di sini teman-teman, pada bagian ini silakan teman-teman bisa melihat pada SPT teman-teman pada kolom A. Kemudian silakan teman-teman untuk lihat pada nomor 6, yaitu status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sana ada 3 kolom, yang pertama K, kemudian TK, dan HB. K itu artinya kawin, kemudian tidak kawin, kemudian HB hubungan berpisah ya teman-teman. Nah, di situ silakan teman-teman lihat pada kolom mana yang diisi. Ketika teman-teman pada kolom K ada angkanya K1, K2, K3, silakan teman-teman klik pada kawin ya teman-teman. Kemudian untuk nomor 7-nya yaitu K-nya berapa, misalkan K1, silakan teman-teman klik pada K1, kemudian atau K3, silakan teman-teman bisa klik pada K3. Selanjutnya, jika pada SPT teman-teman nomor 6-nya itu TK atau tidak kawin, silakan teman-teman klik tidak kawin. Kemudian TK-nya berapa? Ada TK0, TK1 sampai TK3 ya teman-teman. Jadi dipilih sesuai dengan SPT teman-teman. Karena di sini tidak kawin kemudian tanggungannya 0, maka di sini klik saja 0 ya teman-teman. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman ke-13 dan 18, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan NL? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Nah, pada halaman ke-14 dan 18, di sini silakan teman-teman untuk kosongkan saja, langsung ke tahap berikutnya. Nah, halaman ke-15 dari 18 ini adalah halaman yang paling penting ya teman-teman, dan di sini untuk hasil pelaporan SPT tahunan kita nihil ya. Jadi di sini kita tidak perlu untuk melakukan perubahan atau pembetulan. Nah, baik teman-teman, ketika hasil pelaporan SPT teman-teman lebih bayar ataupun kurang bayar, jangan pernah sekali-sekali untuk klik selanjutnya ya. Karena ketika teman-teman klik selanjutnya, maka nantinya teman-teman harus melakukan administrasi lainnya, yaitu melakukan pembetulan dari kurang bayar ataupun lebih bayar. Nah, pastikan terlebih dahulu sebelum teman-teman klik selanjutnya untuk pelaporan SPT tahunannya sudah nihil. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki lebih bayar ataupun kurang bayar? Teman-teman bisa untuk melihat di video yang ini ya. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk merubah status lebih bayar ataupun kurang bayar menjadi SPT dengan status nihil. Nah, jika sudah nihil, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Proses kurang atau lebih bayar, di sini silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman ke-17 dari 18, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Halaman ke-18 dari 18 ini adalah halaman terakhir ya teman-teman, jenis formulir, kemudian tahun pajak, status SPT-nya di sini sudah nihil. Jika sudah, di sini silakan teman-teman untuk ambil kode verifikasi.
Di sini silakan teman-teman untuk klik di sini ya. Nah, pilih media pengiriman kode verifikasi. Yang pertama bisa melalui email, kemudian yang kedua bisa melalui SMS. Nah, di sini jika teman-teman melalui SMS maka akan dikenakan biaya pengiriman SMS ya teman-teman. Jadi harus ada pulsanya. Namun ketika teman-teman lewat email di sini akan dikirimkan kode verifikasi secara gratis. Nah, di sini saya akan menggunakan email ya. Sukses, token telah dikirim ke email Anda. Di sini saya akan buka email terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman, di sini sudah muncul Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah kode verifikasinya. Silakan teman-teman untuk tahan lama, kemudian salin ya, dan kita masuk kembali ke menu tadi. Nah, di sini masukkan kode verifikasi. Silakan teman-teman untuk tempel, kemudian kirim SPT. SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap pelayanan ini? Silakan klik puas ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba untuk buka email kembali apakah sudah ada pemberitahuan dari DJP Online teman-teman. Nah, baik teman-teman, dan di sini sudah muncul ya teman-teman untuk bukti penerimaan elektronik bahwa kita sudah melakukan pelaporan SPT tahunan dan untuk status SPT-nya nihil ya. Nah, baik teman-teman, dan bagi teman-teman yang berkendala seputar pelaporan SPT tahunan, silakan teman-teman untuk bertanya di kolom komentar. Nanti mari kita sama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan dari pelaporan SPT tahunan. Semoga video tadi bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Riri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sari Putri Oktaviani. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Tangerang. Di sini saya mau menjelaskan beberapa terkait dengan SPT. Untuk kendala-kendala pengisian SPT, sebenarnya kita nih banyak banget kendalanya, apalagi bagi NPWP pribadi ya, kayak saya NPWP pribadi tuh ada kendala SPT yang mau kita isi, kadang ada beberapa yang tidak valid. Jadi kita bingung nih mau next selanjutnya, sedangkan lembar pertama pun kita belum selesai gitu kan, jadi kita nggak bisa untuk next selanjutnya. Itu sih. Terus terkadang ada beberapa yang kita udah klik tapi sistem error, jadi keulang lagi dari awal lagi. Itu aja sih beberapa kendalanya. Terus mengenai Yang kedua itu kendala kenapa melakukan pelaporan SPT? sebagai warga Indonesia yang baik, kita memang harus melaporkan SPT tiap tahunnya, karena sebagai penghasilan kita tiap tahunnya. Jadi biar kedetek sama negara, oh si NPWP pribadi ini punya penghasilan sekian, itu yang wajib dilaporkan setiap tahunnya. Selanjutnya aku mau nanya nih, harapan kakak untuk sistem pelaporan SPT-nya tuh kayak gimana sih? Saya berharap untuk kedepannya sistem SPT bisa lebih sosialisasi lagi, lebih intens lagi ke wajib pajak sama wajib perusahaan ya, wajib pajak perusahaan. Lebih intens lagi aja sih penanganannya gitu, pemeliharaannya, maintenance-nya gitu aja sih. Terus aku mau nanya, untuk pertanyaan yang terakhir itu, kira-kira kakak udah berapa lama sih melakukan pelaporan SPT ini? Untuk penghasilan pribadi, saya udah bekerja selama 3 tahun, jadi 3 tahun saya udah ngelakuin pelaporan SPT. Selama 3 tahun itu? Selama 3 tahun terus udah, menerus? iya, tiap tahunnya kita laporan penghasilan tiap tahun berapa, langsung kita lapor SPT tahun berikutnya juga. Gitu. Terima kasih sebelumnya kakak sudah mau terima kasih membantu kita untuk melakukan sesi wawancara hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama kakak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.